Selamat pagi untuk kita semua. Baik, nama saya Karmelita Butaek, biasa dipanggil Lita, semester 2A, dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi katekese umat. Arti dan makna katekese umat. Katekese umat sudah dicetuskan sejak pertemuan kateketik antara keuskupan se-Indonesia yang pertama PPKI tahun 1997. Pada beberapa keuskupan, katekese umat sudah cukup membudaya. Tetapi, pada keuskupan-keuskupan tertentu, katekese umat masih terasa asing. 1. Antropologi. Sebenarnya katekese umat mempunyai dasar yang cukup kuat dalam kebudayaan kita. Katekese umat sebenarnya tidak lain daripada kegiatan bermusyawarah dalam terang iman. Musyawarah merupakan suatu kegiatan yang sudah membudaya di banyak daerah di negeri ini. Warga kampung, warga lingkungan, ataupun warga rukun tetangga, RT, sehingga berkumpul dan membicarakan berbagai masalah kehidupan. Dalam bermusyawarah, seperti itu biasanya akan terjadi proses sebagai berikut. Suatu hal atau masalah dikemukakan untuk dilihat dan diketahui bersama. Lalu, menyusul masalah itu diperbincangkan dan didalami, dilihat sebab dan akibatnya. Kemudian dicari jalan keluarnya dan diambil suatu keputusan. Keputusan itu merupakan kesepakatan bersama. Biasanya kesepakatan itu berdasarkan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan itu ialah tradisi. Keputusan atau kesepakatan itu adalah sejalan dengan ajaran atau kebijaksanaan para leluhur yang sering diwariskan dalam pepatah atau kalimat-kalimat kunci. Katekese umat adalah kristianisasi atau inkulturasi terhadap musyawarah kehidupan masyarakat kita. Kita menjadikan musyawarah kehidupan masyarakat berdimensi Injil. Dalam proses akhir musyawarah kehidupan, bukan saja kebijaksanaan leluhur secara modern, dapat dikatakan pula bahwa katekese umat adalah analisis sosial dalam terang iman. Kita melihat situasi yang ada, mendalaminya dengan menganalisis situasi itu, lalu menyadarinya dalam terang Injil dan kemudian mengambil keputusan untuk bertindak sesuai situasi dan ajaran Injil itu, yang menjadi pegangan tetapi juga kebijaksanaan Injil itu saja. Oleh sebab itu, katekese umat secara operasional pastoran dapat diartikan sebagai usaha kelompok untuk melihat, mendalami, dan menafsirkan hidup nyata dalam terang Injil. Dan dengan demikian, kelompok itu mendapat visi baru, metanoia, untuk mengambil keputusan dan bertindak. 2. Teologis. Secara teologis, katekese umat disebut komunikasi iman. Suatu bentuk katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Katekese ini bertumbuh bersama dengan bergesernya visi gereja dan visi dari gereja internasional yang bersifat hierarkis piramidal ke gereja komunio dalam gereja institusional. Katekese lebih bersifat dari atas ke bawah, bersifat informatif, instruksional. Dalam gereja komunio, katekese lebih bersifat komunikatif. B. Keunggulan katekese umat. Rupanya, katekese umat yang seperti dipikirkan, dikembangkan, dan dilaksanakan di Indonesia menjadi hal yang agak khas, sehingga bisa menjadi sumbangan yang khas pula bagi gereja Indonesia, bagi gereja Asia. Katekese umat ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain. 1. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Dalam katekese umat, semua peserta aktif berpikir, aktif berbicara, aktif mengambil keputusan. Umat menjadi subjek dalam berkatekese. Umat sungguh menjadi partisipan dalam berkatekese. Katekese umat membuat peserta kreatif, kritis, dan otonom. Katekese umat menumbuhkan rasa percaya diri, kepribadian, dan martabat seseorang.
Sudah terbukti bahwa kelompok umat yang sering berkatekese umat, anggota umatnya menjadi semakin kritis dan otonom. Katekese umat selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil. Hal ini menyadarkan umat pada intervensi Allah dalam hidup mereka. Itu berarti bahwa dengan katekese, umat peserta senantiasa disadarkan secara konkret dan aktual bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Selanjutnya, hal itu berarti pula katekese umat menjadi sarana yang sangat strategis untuk menumbuhkan sikap iman umat, sebab beriman tidak lain berarti menerima intervensi Allah dalam hidup nyata dan berpasrah kepadanya. Kiranya menjadi jelas bahwa kalau kita berhasil menganggalkan musyawarah dalam terang Injil atau katekese umat itu, maka kita secara mengena bisa mengkristenkan hidup umat secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya, tidak ada dualisme dalam hidup umat. 3. Katekese umat senantiasa mengandalkan kita bahwa dalam berkatekese umat aktif berkomunikasi tentang hidup nyata dalam terang iman. Akhirnya harus terjadi komunikasi iman itu. Katekese umat sering pula disebut sebagai komunikasi iman. Semakin umat berkomunikasi, umat akan semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja, semakin menjadi komunio umat akan semakin mudah berkomunikasi dalam iman. Pengalaman di banyak tempat menunjukkan bahwa di mana katekese umat berjalan dengan baik, di sana komuni atau kelompok gereja basis, gereja proki dan keuskupan berkembang semakin mantap. Gereja tidak banyak menjadi gereja institusi, tetapi gereja komunio yang semakin mandiri. 4. Dalam katekese umat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata. Pembicaraan tentang hidup nyata membuat katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Dalam katekese umat, gereja berkomunio dengan dunia. Orientasi katekese umat adalah kerajaan Allah, bukan terbatas pada gereja saja. Sekian dan terima kasih.